Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya. Saya doakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan. Yang sakit insya Allah diangkat penyakitnya sama Allah. Yang punya banyak impian, ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya A, B, C, D sampai Z, saya doakan semoga Allah wujudkan itu semua. Dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa kita ya, karena itu yang paling penting. Lalu saya ingatkan bahwa silakan Anda mau meminta apapun kepada Allah, tapi jangan lupa minta ampunan Allah. Itu kuncinya teman-teman semua. Nah ya, jangan lupa bersyukur ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kondisi bagaimanapun, lagi susah, lagi banyak utang, lagi tertekan, lagi jatuh tempo besok baru utang, gak ada alasan, harus tetap bersyukur. Justru dengan kita bersyukur itu menunjukkan bahwa kita siap untuk menjadi orang yang berlimpah. Nah kalau ente, kita semua ingin menjadi orang yang berlimpah, ayo banyak syukur. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah aku berlimpah, Alhamdulillah ya Allah hutang lunas. Nah tulis nih doa terbaik saudara-saudara semuanya nih di kolom komentar sebanyaknya. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah tabunganku 10 miliar. Dah tuliskan saja, jangan pikirkan dari mana caranya. Yang penting kita punya impian, kita berdoa sama Allah, dan insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa sebelum materi, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati boleh japri nomor saya ya. Kita ada grup gratis, yang mau daftar kelas online juga monggo. Di kelas online itu kelas khusus untuk Anda yang siap ingin dibimbing sampai utangnya lunas. Kita adakan grup kelas khusus ya, kelas online tuh. Di sana akan banyak belajar tentang riyadhah, menata ibadah, amalan, dan meditasi. Banyak pokoknya. Insya Allah semuanya itu barokah dan bisa membuat diri kita tuh semakin kuat dan semakin dekat sama Allah. Insya Allah teman-teman semuanya. Dan bukan hanya itu aja sih, kita juga ada audio call group dengan guru saya, dengan kiai saya gitu ya. Insya Allah masih seru. Intinya yang siap ingin dibimbing sampai utang lunas silahkan daftar kelas online. Nanti kita hubungkan ke admin ya, insya Allah teman-teman. Baik, hari ini saya ingin bahas tentang, ya lagi-lagi tentang hutang ya. Tentang ini keluhan yang japrik saya ya dimaki, dihina sebab karena nggak bisa bayar hutang, diteror, nama disebar akibat nggak bisa bayar pinjol, kemudian dimaki-maki dengan bahasa yang tidak enak lah. Pokoknya tertekan gara-gara hutang. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sesuai pengalaman saya adalah balik ke Allah. Balik ke Allah. Saya selalu tekankan buat teman-teman semua yang punya masalah apapun, bukan hanya utang, semua masalah. Masalah rumah tangga, masalah rezeki, masalah pekerjaan. Ketika Anda sedang terpuruk masalah itu, jalan terbaiknya balik ke Allah, taubat ke Allah, minta ampun sama Allah. Tapi gimana Pak Ustadz, hutang saya besok harus dibayar, udah jatuh tempo, kalau nggak dibayar rumah saya disita, diplang. Kalau nggak saya bayar utang, data saya disebar. Kalau saya nggak bayar utang, saya diadukan ke polisi, banyaklah segala macamnya. Ingat ya, tidak ada yang bisa mencelakakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat hidup kita bahagia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat derajat kita kecuali Allah. Jadi semuanya Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau ente sedang terjebak dan terpuruk di kondisi yang sangat-sangat terpuruk, ente datang ke Allah dulu, jangan terus berpikir, aduh gimana nih ya kalau nggak bayar rumah disita, gimana ya nanti malu. Pastinya berpikirnya begitu ya. Itu ente udah buruk sangka dulu. Memang saya meyakini, menyadari bahwa ketika kita sedang tertekan itu kan pikiran takut, cemas, gelisah, berbagai macam pikiran negatif itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi kalau itu yang ente pikirkan selalu, maka itu yang akan datang. Terus caranya bagaimana? Caranya sudah, kalau ente memang masih bisa berpikir, masih bisa cari jalan keluar, berpikir bagaimana, monggo silakan. Tapi kalau Anda sudah mentok, Anda sampai gemetar, ketakutan, ente jangan ikutin terus pikiran itu. Jangan serta-merta selalu memikirkan, aduh bagaimana ya ini ya, aduh bagaimana ketakutan. Memang benar ketakutan. Kalau sudah begitu, stop sampai di situ berpikirnya, langsung katakan dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun kecuali Allah semuanya. Terus apa yang harus kita lakukan? Sudah ente datang ke Allah. Misalnya besok jatuh tempo, ente nggak bisa bayar utang, nggak punya uang, ente ngadu ke Allah dulu. Sholat hajat dulu malam hari, kemudian sholat tahajud di tengah malam. Ente ngadu sama Allah, ya Allah besok mau bayar utang, nggak punya uang, gimana nih caranya ya Allah?
hamba lemah ya Allah, tolong ya Allah kasih petunjuk, tolong ya Allah. Udah, tugas kita tuh hanya sebatas itu, meminta dan berikhtiar. Ketika Anda malam harinya sudah sholat hajat, sudah baca Quran, sudah sholawat, sudah sholat tahajud, selebihnya sudah serahkan ke Allah, pasrahkan ke Allah. Lanjutkan lagi perjalanan hidup. Terima segala apapun yang akan terjadi ke depannya. Yang penting langkah kita sudah benar ke Allah dulu. Percaya deh, kalau kita datang ke Allah, berdoa sama Allah malam harinya, memohon perlindungan, mohon petunjuk untuk menghadapi besok yang menurut kita itu terancam, misalnya kita ketakutan, insya Allah saya meyakini pasti ditolong sama Allah. Tapi ingat, pertolongan Allah itu tidak serta-merta apa yang sesuai dengan kita harapkan. Misalnya besok bayar utang gitu ya, 1 juta. Kita minta ke Allah, ya Allah tolong minta uang 1 juta ya untuk bayar utang. Gak harus begitu pertolongan Allah, karena Allah lebih tahu dari diri kita. Bisa saja pertolongan itu bentuknya, misalnya yang nagih gak jadi datang, atau yang nagih itu hatinya luluh, atau dia ngasih kelonggaran, banyak hal. Tapi bukan paling tidak, dan harus kita datangnya ke Allah. Karena yang menggerakkan penagih hutang itu siapa? Allah. Yang menyebarkan data menyebarkan data kita akibat kita nggak bisa bayar pinjal itu izinnya siapa? Allah. Jadi semuanya itu Allah. Gampang kok bagi Allah tuh. Hati kita, pikiran kita, gerak langkah kita tuh Allah semuanya yang menggerakkan. Yang penting kita itu melibatkan Allah. Ente jangan langsung serta-merta berpikirnya, ya memang saya akuin ya pasti takut, pasti cemas, pasti gelisah, pasti kebingungan. Apalagi sama sekali kita nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan, nggak ada pegang uang untuk sementara harus ditagih, belum lagi tagihan yang lain gitu ya. Saya meyakini memang ya takut, khawatir, gelisah, tapi nggak ada cara lain itu ya kecuali ke Allah. Kecuali ke Allah, itu signal, tanda, dan itu petunjuk dari Allah bahwa yang bisa menolong itu cuma Allah. Makanya kita datangnya ke Allah. Seperti yang saya katakan tadi, ente jangan langsung serta-merta berpikirnya, gimana Pak Ustadz nanti kalau nggak dibayar harus rumah saya disita, saya diusir dari kontrakan. Iya, saya paham, memang secara lahirnya begitu. Kalau kita nggak bayar hutang, ya kita rumah disita. Tapi kalau kita datang ke Allah, minta petunjuk sama Allah, belum tentu itu bisa terjadi. Karena semuanya itu izin Allah. Semuanya itu bisa dirubah sama Allah, karena Allah Maha Kuasa. Segalanya itu bisa dirubah. Segalanya itu sesuatu hal yang menurut kita itu nggak mungkin, bisa mungkin kok bagi Allah. Yang terpenting itu kita latih keyakinan kita. Yang terpenting itu kita terus mohon sama Allah supaya Allah itu melindungi kita. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman semuanya, bahwa percaya bahwa Allah itu Maha Penolong. Kalau nggak ke Allah, mau kemana lagi kita? Yang punya dunia ini Allah, semuanya Dia yang ngatur, semuanya itu milik Allah. Terus ente kebingungan, khawatir, cemas, ketakutan, mau lari kemana? Kalau bukan ke Allah, makanya ke Allah dulu. Saya mengatakan begini bukan berarti saya itu sudah sok semuanya ke Allah, enggak. Tapi sesuai pengalaman saya, paling tidak kita berusaha menanamkan keyakinan dalam hati itu bahwa Allah itu Maha Penolong. Orang itu hanya bilang, udah minta sama Allah, sabar, yakin. Belum tentu ketika dia dihadapkan masalah itu dia mampu melewati itu semua. Belum tentu. Saya berani katakan begini itu karena saya sudah mengalami, dan saya ya ke Allah gitu, bukan ke yang lain. Makanya dulu saya itu lebih banyak itu ngadunya ke Allah, menikmatinya memang nggak enak sampai dada sesak. Nah ini teman-teman semua yang belum belum tahu kisah saya, bisa lah dilihat di YouTube saya ini. Sudah sering lah saya sampaikan di video YouTube dia tentang bagaimana kisah saya itu menghadapi hutang, dan itu pengalaman saya. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang saya alami itu saya bagikan ke teman-teman semuanya, bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa kalau kita langkahnya tepat ke Allah, kalau kita memang benar-benar minta perlindungan ke Allah, insya Allah pasti ditolong. Ente jangan pikirkan nggak bekerja, pengangguran, nggak punya penghasilan, hutang ente 1 miliar bahkan 1 triliun pun, kalau Allah katakan selesai, lunas tuh. Jadi Allah tuh Maha Kuasa bos, jangan takut. Saya katakan begini supaya teman-teman tuh bangkit. Saya berani katakan begini karena saya membuktikan bahwa Allah itu benar-benar Maha Penolong. Banyak sesuatu yang nggak kita duga-duga itu, yang nggak saya duga-duga itu pertolongan datang sama saya.
Nah teman-teman semuanya jangan takut, udah datang ke Allah dulu. Insya Allah hidup kita itu pasti Allah lindungin lah. Pokoknya datang ke Allah dulu. Apapun yang terjadi, balikkan semuanya ke Allah. Allah yang memberikan masalah itu, dan Allah juga yang menyelesaikan masalah itu. Intinya libatkan Allah, teman-teman. Libatkan Allah. Percaya deh, tidak ada yang sia-sia dalam riyadhah. Ketika Anda riyadhah, ketika Anda dekat sama Allah, hidup ente akan bahagia, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan itulah yang kita harapkan. Dan termasuk saya nyampaikan begini dengan agak-agak nada emosi ya, karena memang saya juga sedang lagi berlatih memperbaiki diri terus, memperbaiki ibadah, memperbaiki pikiran. Saya juga terus belajar dengan guru saya, baca buku, kemudian ya pokoknya saya juga belajar. Bukan berarti saya itu lebih hebat ya dari Anda semua, enggak. Saya juga terus belajar bagaimana total meyakini bahwa Allah itu, ya pokoknya saya nggak bisa jelaskan karena memang rasa ya. Dan semua ini pengalaman saya gitu, bahwa Masya Allah, Allah itu benar-benar maha kuasa. Dan sudah deh, pokoknya ke Allah aja lah, ke Allah aja sudah. Terima saja apapun yang terjadi, pokoknya udah datang ke Allah saja. Serahkan semua masalah kita, urusan kita kalau insya Allah, biar Allah yang jelaskan. Yang penting nurut aja sama Allah. Jaga sholat, hidupkan sholat sunat, sholat tahajudnya, sholawatnya, istighfarnya. Nah kalau yang kebingungan tentang bagaimana untuk riyadhah, boleh ikut kelas online di grup di Mahkota Hati. Di sana kita sudah tertata materinya, kapan, bagaimana sholat hajatnya, bagaimana sholawatnya, istighfarnya, kapan dibaca, sudah tertata. Itulah yang saya lakukan, teman-teman. Jadi itu ya, jangan takut. Kondisi Anda bagaimanapun, ada Allah yang selalu menolong kita, ada Allah yang selalu melindungi kita. Allah itu maha penolong, Allah itu sangat baik sama kita. Pokoknya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Masya Allah, teman-teman semuanya. Insya Allah kalau kita hidup keimanan hati kita hanya Allah segalanya, insya Allah hidup kita akan mudah. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.